For the past module, for the past practicum, is there any question or still confused maybe about the question or about the materials also? Uh, I have a little bit confusion. Okay, please, Regina. Sorry, ma'am. Pardon. Yeah, please. If you have any Uh, question. Mm-mm. for number two, ma'am. Is the Okay. allowances kita Yes. harus menghitung allowancesnya dari flowchartnya atau gimana, ma'am? Saya bingung di bagian allowancesnya aja sih. Okay, let's see. Okay, I will open my camera. Yeah, me too. Okay. Task practical report 4. Okay. Tasknya di sini kah? Oh, di sini here. Hmm. Learning material. Oh, I didn't upload. Maybe I upload here. Okay, here. Let's see module. Okay, question number 2. Create an algorithm and program to calculate the income of company employees. Income is derived from the basic salary and allowances. The amount of the allowances is 25% of the basic salary. So you don't need to input anything here except the basic salary. You don't need to input the allowance here. You just, Oh, I see, ma'am. yeah, because the allowance is uh, konstanta, what ya? Sudah pasti, fixed. Because this is fixed, yeah, fixed. And also the tax. The tax is also fixed, so you don't need to to set any input except the basic salary. Oh, okay. All we need is calculate the Yeah, salary and the yeah, tax, yeah, and then the final income after dikurangi yeah. sama taxnya. Yes, you're right. Oh, alright. Thanks, ma'am. Okay. Maybe the question number 1, several of your friends text me and then ask about the meaning of the question. Okay, pardon me, this is my bad. I have a little miss here to say that in this case there is only one product. Yeah, some of you is confused about this statement, but what I mean here is there is only one type or one kind of product. So you just calculate in every transaction, you just only calculate one product. Ya, kalau kalian pergi ke toko, kalian bisa beli coklat merek A, coklat merek B sekaligus ya. Tapi di sini karena ini short program, so you only calculate one type of product. Hanya satu tipe produk aja. Jadi satu kali transaksi satu tipe produk. Ya, maksudnya adalah seperti itu. Oke. Oke. Menyenangkan ya ngerjain tugasnya? Senang nggak kemudiannya? Seru nggak, teman-teman? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Okay, and then it's all about the previous practicum, and then now we will study about selection. Okay, sorry, I uploaded here about selection logic structure. You can download the practicum module in the Google Classroom right now, but I will maybe because this is my first time to teach about selection logic structure, maybe there is another modification after this class, and I will upload again. Okay. Okay. First, after completing this module, goals of this
practicum is students are expected to be able to read, understand, and design algorithms with the logical structure of selection or selection, able to make simple programs using Python language. And then before this, you have to read the theory related to the basic logical structure of selection. Yeah, selection. I had talk about this in session 2 or maybe session 3 about selection, about runutan, sequential and selection, and a little about looping. And then read theory about various data types and operators. Okay, first basic theory. Yeah, basic theory. The selection structure is select, memilih. In bahasa is memilih. Yeah, we have to select. Also known as branching structure or decision. Yeah, decision or conditional structure. Ya, jadi beberapa menyebutnya nggak seleksi, tetapi decision percabangan. Kalau bahasa Indonesianya itu percabangan, decision pemilihan, atau kondisional. Why? Because the basic concept of this structure is to execute orders when conditions are met. So first we have to have a condition, and if the condition are met, and then the program will execute command or statement. But if the conditions are not met, the program will execute another statement or another comment. So it must have one condition first. We need condition. Harus ada kondisi, harus ada persyaratan. Apabila persyaratan itu terpenuhi, maka dia akan mengeksekut satu program. Nah, apabila dia tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekut atau memproses proses lainnya. Oke, jadi di sini ada dua pilihan, true or false. True is the condition are met, true, and then the program will go to do something. But are the condition are met? No, false. Okay, and then the program will do another. Okay, so it must have condition, and then the answer must be true or false. Okay. In principle, this structure can be divided into three types. Structure with one alternative, two alternatives, or many alternatives. So, basicnya structure ini dibedakan menjadi tiga tipe. First, one alternative. There is only one alternative. Okay, and then the second is two alternatives. So the program have two alternatives, A or B. Okay, one alternative, the program only have one, A. Only have A. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka tidak akan dilakukan apapun. Jika memungkinkan, dilakukan A. Itu adalah one alternative. Jadi ada suatu requirement, ada suatu kondisi, ada suatu decision. Apabila terpenuhi, maka lakukan A. Jika tidak terpenuhi, tidak lakukan apapun. Itu adalah satu alternatif. Dan dua alternatif adalah jika A terpenuhi, maka lakukan ini. Jika tidak terpenuhi, maka lakukan B. Ya, jika decision itu terpenuhi, lakukan A. Jika tidak terpenuhi, lakukan B. Yang pertama tadi, jika terpenuhi, lakukan A. Jika tidak terpenuhi, tidak lakukan apa-apa. Oke, itu one alternative, two alternative, and many alternative. Jadi alternatifnya ada banyak. Jika kondisi A tidak terpenuhi, maka jika kondisi tidak terpenuhi, lakukan A. Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Kalau terpenuhi, lakukan A. Jika tidak, lakukan B. Nah, di B pun ini ditanyakan. Di B pun ini pertanyaan, apakah seperti ini? Apakah kondisi 2? Jika iya, lakukan B. Jika tidak, lakukan C.
Nah, di C pun ini ditanyakan, apakah ini kondisi 3? Ya, jadi di situ banyak alternatifnya, banyak. Many alternative or some of people called it nested if. Nested if. Okay, this is condition 1. This is one alternative selection structure. One part to be executed only if the decision-making conditions are met. Only if. Okay, only if. However, with initialization or initial value. Jadi biasanya ini sudah ada initial value sebelumnya, ditanyakan apakah memenuhi atau tidak. Jika tidak, lakukan A. Jika iya, lakukan A. Jika tidak lakukan apapun. Sehingga value-nya akan kembali ke initial value. Atau kalau gambarnya seperti ini. If, jadi ada pertanyaan question, if condition ya, jadi kondisinya di sini terpenuhi, jika iya, lakukan statement ini, jika tidak lakukan apapun. Di sini bisa dilihat ya, langsung garisnya tidak melakukan apapun. Ini adalah one alternative selection structure. For example, is here the basic formnya, if condition, lakukan statement 1, statement 2, dan seterusnya, langsung end. Ya, jadi tidak ada else, tidak ada another if. Jadi only one if. Only if. Dan di sini ada two alternative selection structure. Yang tadi one, yang di sini adalah two. Have two alternative choices, but only one option will be executed. Have two alternative choices, but only one option will be executed. Depends on the conditions of the decision maker. If else, the structure needs to have two cases to continue its instruction. Okay, needs to have two cases. This is one cases and this is two cases. If the conditions are met, if yes, do statement A, or if not, do statement B. Okay, two alternative selection structure. We compare it with the first one alternative selection structure. We can see that there is only one statement here, one process here. If conditions meet or not, do statement this, and another, do nothing. And here, if these conditions are met, do statement A. If not, do statement B. Okay. And then the third is multiple alternative selection structure. I have, okay, here. I complete the picture here, not yet upload at your in your Google Classroom, but soon after this class, I will upload that. Okay, this is multiple alternative selection structure, have more than two alternative choices, but only one option will be executed. Have more two alternative, but only one option will be executed. Depends on the conditions of the decision maker, known as nested if. So some people called it nested if. We'll bold here. Oh, sorry. Control Z. A structure that will check for n cases by examining n-1 cases. Maksudnya di sini adalah strukturnya ini akan mengecek n cases. N itu nominalnya ya, banyaknya kasus, banyaknya kondisi dengan mengexamine n-1 cases. Jadi for example here, di sini ada kondisi misalkan ada 4 kondisi, ada 3 kondisi ya, 1, 2, 3. Ya. Kemudian di sini dia akan melakukan, dia akan mengecek statement 1. Sorry, di sini ada 4 kondisi. Di sini ada 4 kasus, lebih tepatnya. Di sini ada 4 kasus, dan yang dia akan ditanyakan adalah sebanyak 3 kasus. Ya, ada 4 buah proses. Ada 4 buah kasus yang akan dilakukan. 1, 2, 3, dan 4. Namun yang akan decision-kan, yang ditanyakan adalah n-1. Jadi 4-1 adalah 3. Kondisinya 1, 2, 3. Jadi misalkan di sini ada pertanyaan, sebagai contoh,
adalah mengecek ini aja deh, grade ya. Jadi ketika kalian mendapatkan grade A, B, C, D, or F ya, or E, di situ kan ada requirement-nya, ada kondisinya. Apabila nilainya di atas 90 misalkan, sama dengan di atas 90 di sini, lebih besar sama dengan 90, jika iya, maka nilainya A. Misalkan begitu ya. Jika tidak, dicek. Dicek lagi. Apakah nilainya di antara 80 sampai 89? Misalkan. Jika iya, nilainya B. Jika tidak, kita cek lagi. Apakah nilainya di antara 70 sampai 79? Jika iya, dia bernilai C. Jika tidak, maka dia D. Jadi nilai selain di bawah 70 equal D. Misalkan seperti itu. Oke. Sampai sini saya ulang lagi. Ya. Ini sebagai contoh untuk many cases ya. Many alternative, multiple alternative selection structure or nested if. If you have, for example, grading or grading nilai mahasiswa. Jadi ada skornya, misalkan nilainya 70, 72, 73, kemudian kita buat program untuk nge-grade. Ketika kita inputkan angkanya, nanti dia akan keluar nilainya. Apakah dia A, B, C, atau D. Misalkan seperti itu. Ya, berarti kita punya 4 kasus. Kasus A, kasus B, kasus C, dan kasus D. Nah, di sini akan menanyakan sebanyak N-1 cases, berarti sebanyak 3 kondisi yang akan dipertanyakan. Pertama, dia akan melihat, mengecek dulu, apakah nilai itu lebih besar sama dengan 90 atau dia berada di range 90 sampai 100. Ya. Jika dia bernilai 90 sampai 100, maka lakukan statement ini, yaitu nilai sama dengan A, grade equals A. Kemudian jika tidak, oh tidak, dia tidak termasuk, misalkan ya. Misalkan kita inputkan angkanya adalah 75. Ya. 75 ditanya, apakah dia lebih besar 90 sampai 100? Tidak. Oh, berarti dia tidak A. False. Kemudian dicek lagi apakah dia 80 sampai 89, misalkan. Tidak. Ya. Karena jika iya nilainya adalah B, jika tidak maka dia akan ditanyakan lagi. Dia ditanyakan lagi apakah nilainya antara 70 sampai 79. Jika iya nilainya adalah C, jika tidak nilainya adalah D. Nah, karena dia nilainya 75 maka di sini true statement-nya akan dicetak nilai C. Begitu adalah model multiple alternative selection structure. Konsepnya. Oke, sebelum kita ke practical activity, is there any question about 3 types of selection structure? Or is it clear enough? Clear enough? Okay. If it is clear enough, we will continue to practical activity. Okay, because because there are 3 types of selection structure here. So I have 3 programs and algorithm that you need to create, that you need to develop today. I already create the pseudocode of the algorithm, but I hope all of you create also the flowgorithm here. Yeah. So I have 3 here. Create an algorithm with logical selection structure. Select one alternative.
only one alternative. I already create the pseudocode, and I want all of you to transform the pseudocode here to your algorithm, and then you run the program. Is that working or not? I don't give the example of the algorithm here, so I hope all of you create that algorithm, but I already create the sample program. So you just need to copy paste and learn about this code and then run the program, check, observe the results with different inputs. Because there are three, so I want three students to show the activity after this practicum. Okay. 3 students that you need to show is the algorithm and the result of the algorithm, and then the program, and then the result of the program. Just run the program. The algorithm you need to create or transform from this to the code. But before that, I will tell you about the flow of this, about the meaning and the flow of this algorithm. Okay, this is about odd and even number program. Jadi seperti yang pernah saya berikan sebelumnya, ini untuk menebak apakah bilangan tersebut adalah ganjil, odd, atau even, genap. Ya. Dan untuk cara mencarinya, apakah suatu bilangan tersebut termasuk ganjil atau genap, kita di sini menggunakan modulus atau sisa dari pembagian. Dengan asumsi, dengan persyaratan bahwa apabila sisa pembagian 2 terhadap bilangan tersebut adalah bersisa 0, maka dia termasuk bilangan genap. Namun apabila sisa pembagian 2 terhadap bilangan tersebut adalah 1 atau selain dari 0, maka itu disebut dengan bilangan ganjil. Okay, we first declare we need number, of course. The number is integer. Okay, and then we need kategori. Kategori ini adalah variabel untuk menampung apakah dia itu odd or even. Ya, saya di sini membuat sebuah kategori. Karena dia berbentuk kata-kata, maka tipe datanya or the data type is string. And then we begin. Okay, first, with one alternative logic structure here, we set, because it is only one alternative, we first set the category first. The category is equal to odd number. Jadi pertama, kategorinya sudah di-set, dia ganjil. Ya, jadi kategori sama dengan ganjil. Kemudian kita read the number that the user input, and then we process with decision. With the decision we ask if the number mod 2 equals to 0. If yes, the category will be replaced by even number. Jadi apabila dia iya, dia memenuhi syarat atau decision ini, maka kategori yang awalnya odd itu akan diganti, di-replace dengan even number. Oke, jika tidak perlu dilakukan proses apapun. Jadi tidak ada yang berubah. Jika tidak, otomatis dia akan kembali ke kategori set awal, yaitu odd. Oke, itu ya yang disebut dengan one alternative. Jadi biasanya dia menggunakan one alternative karena value awalnya itu sudah di-set. Jadi sudah ada initial value sebelumnya. Setelah dia sudah ada initial value, dipertanyakan sesuai dengan kebutuhan dari program. Jadi di sini ditanyakan apakah number di mode dengan 2 ini sama dengan 0. Jika iya, maka kategorinya berubah menjadi even. Okay, this is the algorithm of the odd and even number program with
one alternative selection structure. Okay, this is the program. You just need to transform the pseudocode into logarithm. Okay, and then okay, I will give about how much time? 20 minutes. Too much. 15 minutes. Okay, I will give you 15 minutes to create the logarithm and then run this program. We will meet again at 5:20 p.m. Okay. I hope one person from your class to present the result. Okay. Understand if try it on example question. Okay, Regina, is there any question or is it clear enough? I think it's clear enough, ma'am. I will Okay. try it first. Okay. Good luck, guys.
Okay, has anyone finished? One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Minus 4 ya. To Sylviana, minus 2%. Has anyone finished and want to show the result or show the program and the algorithm and the flowchart? Okay, please Adila.
Kelihatan kok, Dil. Iya, terlihat. Oke, punya Adilah ini sudah oke, sudah programnya bisa berjalan. Hanya saja flowchart-nya itu sedikit berbeda dengan sedekut yang saya berikan untuk alur flowchart-nya. Apa teman-teman yang lain membuat seperti ini atau ada yang punya flowchart yang berbeda? Kalau tidak ada yang berbeda, Adila boleh buka flowchart-nya lagi? Saya iya. No. Iya, iya, it's okay ya. Jadi transform dari sedekut ke flowchart-nya gitu. Ya it's okay. Ya tapi it's okay, good job Adila. Oke, sedikit saya spill aja. Di sini perbedaannya adalah oke, output odd and even number program, oke, it's good. Ini untuk nge-show ini ya, untuk show nama programnya. Jadi nanti ketika kalian running itu nanti akan tulisan odd and even number program, itu aja sebenarnya. Oke, but it's good. It's good. And then input A, input is ya, ini betul, ini betul. Nah, but here you should but I think here you need a process here. Proses. Jadi butuh proses. Proses di mana di sini ada yang namanya kategori. Jadi di sini kalian inisialisasi yang atas itu integer A, kategori string. Ya dicoba ya, boleh. Integer A, kategori string. Berarti ada 2 inisialisasinya apabila beda tipe data. Jadi nanti ditambahkan lagi 1, nggak apa-apa di sini, string kategori ya. Jadi setelah itu, declare, oke. String kategori namanya. Ya oke, A, oke. Dan, boleh setelah input, boleh setelah output ini, atau boleh setelah input, atau boleh di string ini kalian harus punya initial value. Itu adalah meaning dari satu alternatif. Jadi sebelumnya dia sudah punya initial value. Kalian buat di situ sebuah proses. Boleh ditambahkan proses Adila. Boleh di atasnya ini aja, di atasnya, di bawahnya string ya. Tuh. Kalian buat assign proses di situ, di mana kalian bikin variabel A yang tadi ya, string A itu ekspresinya adalah bilangan ganjil atau odd number. Odd number. Oke. Pakai ini tanda petik, maaf. Oke, please. Ya. Kemudian nanti dia ngeprint output odd and even number program, oke. Kemudian input integernya. Oh, berarti ini ada integer E sama string E ya, nama variabelnya sama. Jangan disamakan. String B gitu. Oke, berarti E sama dengan add number itu ganti jadi B. B-nya itu adalah odd number. Oke. Itu sudah di set string ya. Oke. Nah, kemudian, kalau seperti ini, yang dilakukan oleh Adila ini adalah 2 alternatif ya. Jadi kalau false dia mencetak odd number, kalau true dia mencetak output number. Jadi di situ ada 2 proses. Ini adalah 2 alternatif. Nah, apabila yang saya maksudkan dengan satu alternatif tadi, berarti yang untuk odd number itu dihapuskan aja Adila yang bawahnya. Output odd number itu dihapuskan. Sebelah kiri. Bawah kiri. Nah, dihapuskan. Nah, jika true, ini output even number, ini bisa diganti
dengan proses. Ditambahkan proses di atasnya. Proses atau assign. Di situ kamu buat B sama dengan ekspresinya pakai tanda petik even number. Nah, good. Kemudian yang di outputnya bukan even number, tapi yang dicetak adalah B. Nilai B. B saja. B besar. Variabel B-nya tadi. Iya. Coba ya, kita coba yuk, kita coba run. Masukkan berapa boleh? Tidak jalan, tapi tidak error. Coba di close dulu. Itu A mod 2 ya? Itu A bagi 2 ya? Atau persen? Persen harusnya mod. Mungkin karena tidak output di false. Oh iya. Oke, berarti begini berarti rutenya. Oke, Silviana, thank you. You solve our problem. Jadi di bawahnya ini, di atasnya N, jadi letak outputnya bukan di sini. Bukan di bawahnya B number, tapi di atasnya N. Output B-nya dihapuskan dulu. Ya. Nah, di atasnya N itu baru dibuatkan output. Ya, situ baru B. Thank you, Silviana. Coba lagi. Oke. Iya. Iya, thank you. Ya, jadi gitu ya. Karena kalau kalian menambahkan proses di bawahnya di false, ya proses atau output di bawahnya false, maka itu sudah menjadi dua opsi. Jadi diletakkannya di apa ya? Di bawahnya lagi. Alurnya, logic structure-nya seperti itu. Oke, good job. Saya senang banget hari ini. Bagus, good job. Kita discuss, kita nyoba. Next, kita ke selanjutnya ya. Tadi one alternative, select one alternative, and then here we will talk about selection of two alternatives. Develop a simple pseudocode. It's also same with the previous practicum before about odd and even number program algorithm, but here I said there is two process. Jadi ketika tadi adalah satu proses, sudah ada initial value di atasnya, kemudian dicek di bawahnya. Di sini ada dua proses. Ya. So please transform this pseudocode into Flogorithm and then copy paste this code and try with your Python. I will give you about 10 minutes. I think it's enough. So until 5.45 ya. Sampai jam 5.45. Transformnya dari pseudocode ini ya, dari pseudocode ini ditransform ke Flogorithm. Biar nanti bisa kalian bandingkan yang sebelumnya sudah dibuat sama Adila, sama nanti ini yang alternatif ini nanti bentuk flowchart-nya akan berbeda. Walaupun nanti hasil outputnya sama. Ya.
Ya, apa sudah ada yang selesai? Saya, Mem. Okay, please, Silviana. Oke, berhasil ya. Oke, Oke, good job. Oke, saya lihat flowchartnya dulu. Oke, nambah kategori. Oke. Oke. Sebenarnya untuk Silviana ini flowchartnya sudah bisa berjalan ya, udah working. Cuman kalau dia melakukan dengan proses seperti ini, dia tidak perlu integer, dia nggak perlu kategori. Dia nggak perlu variabel kategori karena variabel kategori di sini tidak digunakan. Ya. Jadi kalau dari codingan saya itu, dari sudut saya itu maksudnya untuk integer kategori boleh diganti Silviana jadi string. Ininya tipenya di bawahnya. Nah, type-nya. Oke. Thank you. Kemudian untuk di atas output, masing-masing output yang di bawah ini itu ditambahkan atasnya assign proses. Ya. Di sini kategori menjadi odd number. Kategori expression-nya di situ adalah dengan tanda petik. Ya. Oke. False. Oke. Yang sebelahnya juga sama. Ya, jadi even. Kemudian, kemudian outputnya itu dihapus saja keduanya. Yang di bawah. Ya. Ya, diganti dengan di atasnya and, itu ditambahkan sebuah output. Jadi langsung di output kategori. Ya, coba di run. Oke, work lagi. Oke, it's working. Ya. Jadi dari sudut yang sebenarnya punya Silviana itu juga sudah bisa, sudah solve problem. Hanya saja nggak sesuai dengan alur sedekutnya tadi. Tapi it's okay, hasilnya bagus, good job Silviana. Untuk programnya berhasil? Apa sudah dijalankan? Belum, Mem. Oke, nggak apa-apa. Itu tinggal di copy paste aja. Oke. Tinggal di copy paste aja. Oke, good job. Kita lanjut ya.
Now kita lanjut ke nested if yang terakhir. Jadi di sini nested if ini tinggal dikopas aja, dijalankan di PyCharm, terus di ini ya diobserve. Jadi benar diperhatikan codingannya, dipahami algoritmanya. Kemudian di sini yang terakhir adalah seleksi banyak alternatif atau nested if. Ya, di nested if ini dia sudokutnya seperti ini. Jadi di sini adalah student grades program algorithm. Jadi di sini mulai dari begin kita baca read score-nya berapa. Jadi di sini ada deklarasi ya. Kita butuh satu score integer pasti karena dia angka nilainya 72, 73, 62 nilai dari kalian dan ada kategori string. Kategori ini adalah grade-nya. Jadi apakah dia grade-nya A, B, C, atau D, atau F. Oke, dimulai dengan kita membaca read atau memerit skornya. Jadi inputannya dibaca dulu, kemudian kita cek. If 90 kurang dari sama dengan skor, kurang dari sama dengan 100, maka kategori ini equal A. Kalau else di antara 80 sampai dengan sama dengan 80 kurang dari sama dengan skor kurang dari 90 ya, atau skornya tuh di antara nilai mulai 80 sampai kurang dari 90 berarti 89, maka dia masuk ke kategori B. Nah, ini else yang selanjutnya nah, tasnya di sini adalah gunakan logarithm untuk membuat atau mentranslate dari sedokut yang saya berikan ini dan dicoba ya, di run program. Dan kemudian di sini ada Python-nya, sudah saya buatkan programnya juga, tinggal di copy paste, dicoba run ya. Di sini sudah bekerja di PC saya. Oke, untuk praktikalnya, activity-nya tinggal ini aja. Boleh dikerjakan sampai ini ya, sampai 1 jam. Sampai jam 6. Kalau kalian sudah selesai, kalian bisa lanjut ke practical task atau tugas. Ya. Di sini tugasnya adalah membuat sebuah algoritma dan program. Jadi ada algoritmanya dan program. Algoritmanya dalam bentuk ini ya, flowchart, logarithm untuk mengkalkulit atau menghitung banyaknya biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk pembelian tiket bioskop. Ya, di mana biayanya itu adalah perkalian dari banyaknya tiket dengan harga tiket. Ya, banyaknya tiket dengan harga tiket. Dan sebagai tambahan, konsumen ini harus membayar 5%. Jadi selain dari itu, dia harus ditambahkan 5% pajak dari total pembelian. Nah, if-nya di sini adalah kondisinya atau requirement-nya di sini adalah requirement-nya, kebutuhannya adalah harganya yang berbeda. Jadi ketika dia dibeli pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, harganya adalah Rp35.000. Namun jika dia dibeli pada hari Friday, Saturday, and Sunday, harganya menjadi Rp45.000 per tiket. Sehingga di sini ada kondisi, ya, ada kondisi. Kondisi apakah dia hari Senin, Selasa, atau weekdays, atau ya hari normal, atau hari peak season atau peak days, gitu ya. Jadi di sini ada harga tiket reguler sama harga tiket yang lebih mahal intinya. Jadi inputannya di sini ada apa? Ada banyaknya tiket. Ya, ada banyaknya tiket. Harga tiket tidak diinput manual. Ya, jadi harga tiket di sini mempengaruhi kondisi. Kondisinya dari apa? Inputan. Inputannya apa? Inputannya adalah hari pembelian. Jadi di sini adalah inputannya adalah hari, belinya kapan, sehingga nanti harganya akan menyesuaikan dari hari itu. Jadi di sini ada banyaknya tiket sama hari pembelian. Itu inputannya. Banyaknya tiket sama hari pembelian. Oke, itu untuk yang tugas pertama. Untuk tugas yang kedua,
buatlah algoritma dan program untuk mengkalkulate income, ya sama seperti tadi ya, salary dari pegawai, di mana kalau yang kemarin lebih simple ya, di sini ada dari basic salary atau gaji pokoknya sama, tunjangannya berbeda. Jadi apabila dia grade A, maka basic salary-nya adalah sekian, tunjangannya adalah sekian, dan overtime-nya adalah sekian. Apabila dia grade B, maka basic salary-nya sekian, gaji pokoknya dia, tunjangannya adalah 15% dari gaji pokok, dan overtime-nya juga berbeda. Sehingga pada program yang nomor 2 ini, inputnya adalah grade, dia termasuk grade apa, dan berapa lama lemburnya. Basic salary dan allowance ini sudah ada defaultnya. Oke, basic salary sama allowance sama harga pembayaran lemburnya sudah ada. Inputannya adalah grade-nya dia apa, apakah dia grade A atau grade B, dan dia overtime-nya itu berapa lama. Jadi lemburnya dia berapa lama. Inputannya cuma 2 itu. Grade-nya sama jam lembur. Yang lainnya sudah terdefine di sini. Ya, don't forget ada pajak 5% dari total income. Jadi setelah ada total income harus dikurangi pajak 5%. Seperti itu. Untuk tugasnya ini apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas kalimatnya? It's clear enough, ma'am. Oke, clear enough ya. Oke, gimana Silviana? Ada yang mau ditanya? Berarti, permisi, ma'am mau tanya. Berarti nanti basic salary, allowance, sama kompensasi lembur itu ditambah ya, ma'am? Iya, betul. Iya, betul. Ini ditambahkan allowance, ditambahkan overtime, nanti ketemu totalnya, dikurangin pajak. 5% dari total ini. Oke. Baik, terima kasih, ma'am. Oke, Silviana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti dikerjakan seperti kemarin ya. Jadi reportnya mulai dari flowchart, ya flowchart ini practical practical activity, mulai dari one alternative sama codingannya, two alternative setelah kalian running ya flowchartnya, programnya, kemudian nested if atau multiple alternatif. Di sini juga sama, nanti flowchartnya sama sedokutnya, sama codingannya dan resultnya setelah di run, sama practical task. Practical task juga nanti ada flowchartnya setelah di run berhasil atau tidak, kemudian programnya seperti apa. Untuk waktunya nanti 1 minggu ya, 6 hari ya, jadi sampai hari Selasa dini hari. Untuk yang belum kumpulkan, ini ada 2 temennya, jangan sampai terlambat ya. Mana tadi Google Classroom. International class. Ini dia kelas kalian. Ada 2 kalau nggak salah yang belum. Ya, lagi 2 ya. Diselesaikan ya. Jangan sampai terlambat. Eman poin. Terakhir kapan? 18 Maret. Oh, masih 2 hari lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan practical activity-nya, kemudian dilanjutkan dengan tugasnya hingga 1 jam lagi ya, hingga pukul 6.
Setelah itu saya persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting-nya. Jika ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat. If there are any question, don't hesitate to ask. Okay, good luck.